وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan taklim rutin kita. Dan untuk pertemuan kali ini, tema yang kita angkat seperti terlihat di layar adalah fenomena bangsa Rum dan umat Islam dalam Tufan Al-Aqsa. Perlu kami ingatkan bahwa yang dimaksud dengan bangsa Rum di zaman Nabi adalah bangsa Nasrani Eropa. Dan pada masa Nabi awal diutus, ada dua negara adidaya di sebelah barat, bangsa Rum atau Romawi, dan di sebelah timur bangsa Persia. Bangsa Rum beragama Nasrani, sedangkan bangsa Persia beragama Majusi, menyembah berhala api. Nah, bangsa Rum di zaman kita sekarang adalah siapapun bangsa yang asalnya dari Eropa, tapi mereka sudah menyebar sehingga termasuk bangsa Amerika itu adalah bangsa Rum, termasuk juga orang-orang di Australia itu termasuk bangsa Rum. Kemudian pembahasan kita pada hari ini bertolak dari pertanyaan sebagian orang, mengapa dalam kaitan dengan perang Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa yang terjadi di Syam, di Palestina, khususnya di Gaza, mengapa bangsa-bangsa di barat yang non-muslim, Nasrani mayoritas, sepertinya menunjukkan suatu bentuk pembelaan kepada Palestina agar merdeka, yang sifat pembelaannya itu lebih gencar, lebih bersemangat daripada sebagian kaum muslimin sendiri. Ya, ini kan pertanyaan yang muncul sekarang. Kira-kira seperti itu tidak, ibu-ibu? Seperti itu ya. Jadi sekarang ini kita lihat di sosial media bagaimana misalnya di kampus-kampus elit di Amerika banyak terjadi demo-demo pro-Palestina, sampai-sampai mereka tidak sekedar demo seperti kita. Kalau di kita itu demo mungkin 2 jam, 3 jam, lokasinya jelas, misalnya di Patung Kuda atau di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tapi di kampus-kampus elit di Amerika, mereka melakukan demo pro-Palestina itu dalam bentuk mendirikan perkemahan, ya, yang disebut dengan encampment. Jadi mereka dirikan kemah-kemah, tenda-tenda, lalu mereka berdiam di situ melakukan demo-demo pro-Palestina merdeka bermalam-malam. Ya, jadi tidak sekedar sejam, 2 jam, 3 jam, tapi bermalam-malam. Ya. Dan mereka sengaja membangun tenda-tenda itu sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita warga Gaza yang sekarang ini dipaksa oleh situasi dan kondisi untuk juga tinggal di tenda-tenda karena rumah mereka sudah dibom, sudah hancur, ya, sudah berkeping-keping, sudah rata dengan tanah, sehingga mereka terpaksa tinggal di kemah-kemah, di tenda-tenda. Jadi ini bentuk ekspresi pembelaan terhadap Palestina yang dilakukan orang-orang di barat yang mayoritas bukan muslim, Nasrani, ya. Bahkan muncul juga suatu komunitas yang disebut komunitas Yahudi anti-Zionis pro kemerdekaan Palestina. Jadi orang-orang Yahudi sendiri di Amerika cukup banyak yang menentang kebijakan rezim pemerintahan zalim, ya, Israel, Zionis, Yahudi laknatullah alaihim.
sehingga mereka ikut dalam demo-demo pro Palestina Merdeka. Nah, sementara di negeri-negeri kaum muslimin ada juga memang demo-demo pro Palestina. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang mereka lakukan, jelas yang dilakukan orang-orang di barat itu lebih agresif, lebih aktif ya. Termasuk misalnya di kampus-kampus elit itu saat wisuda itu bahkan banyak di antara wisudawan itu yang sudah menyiapkan ketika dia naik ke atas panggung untuk menerima ijazahnya, dia kemudian sudah menyiapkan bendera Palestina yang tiba-tiba dia gelar, tiba-tiba dia perlihatkan ya. Nah, jadi bentuk-bentuk seperti ini menimbulkan pertanyaan pada sebagian umat Islam, kenapa kok bisa demikian? Dan ternyata kalau kita buka-buka hadis-hadis Nabi tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat, rupanya ada hadis yang menggambarkan hal ini. Dan kita akan coba mengangkatnya pada kesempatan kali ini ya. Kita mulai dulu dengan mengingat surat Al-Anfal ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jama'an. Hari Furqan, hari pemisahan antara al-haq dengan al-batil, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Ini mohon maaf, tanggal di sini ini sudah out of date, ini 13 Juni. Sedangkan kita sekarang sudah 3 Juli ya. Yang berarti perang Tufanul Aqsa sudah berlangsung 270 hari, Masya Allah ya. 270 hari berarti 9 bulan persis. Jadi hari ini persis 9 bulan sejak 7 Oktober ya, telah berlangsungnya Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa. Artinya saudara-saudara kita di Gaza sampai detik ini masih terus menunjukkan keistiqomahan mereka untuk ribat ya. Ribat itu perintah Allah yang kita jumpai di surat Ali Imran ayat 200 ya. Coba salah seorang membaca terjemahnya, silakan. Surat Ali Imran ayat terakhir ayat 200. Silakan, ibu-ibu sudah ada ketemu? Ya, silakan Pak Fauzi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan bersiap siagalah di tepi negeri, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian meraih kemenangan. Jadi situ terjemahannya agar meraih keberuntungan, ya sama saja. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks peperangan ya, ini maknanya yang lebih tepat adalah agar kalian meraih kemenangan. Jadi jelas di dalam ayat ini Allah perintahkan 4 hal. Yang pertama bersabar dalam pengertian secara umum, sabar secara umum. Terus yang kedua kuatkan kesabaran, jadi lipat gandakan kesabaran itu ya. Jangan sekedar sabar yang umum, tetapi lipat gandakan kesabaran itu. Kemudian yang ketiga warabitu, rabitu itu bersiap siagalah di tepi negeri, berjaga-jaga ya. Terus yang keempat, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar meraih kemenangan. Kalau kita perhatikan 4 perintah Allah dalam ayat ini warga Gaza lengkap mengerjakannya semuanya ya. Kurang sabar apa mereka ya menghadapi situasi kondisi yang mereka hadapi, dan mereka kurang melipat gandakan kesabaran apa, sedangkan mereka sudah kehilangan rumah, keluarganya sudah pada syahid ya, kelaparan, kekurangan air minum, kekurangan air biasa untuk berbagai keperluan kehidupannya. Mereka tidak punya
tempat untuk mengobati dirinya kalau terluka. Ya. Pendek kata, kalau kita bicara tentang melipat gandakan kesabaran, ya warga Gaza itu sudah jelas-jelas mencontohkannya. Ya. Mungkin kalau kita yang mengalami, kita nggak sanggup ya untuk tetap sabar dan melipat gandakan kesabaran. Terus yang ketiga, Allah perintahkan warabitu, dan bersiap siagalah di tepi negeri. Nah inilah yang dikerjakan oleh orang-orang di Gaza. Dan ini tidak ada kecualinya, bukan hanya orang dewasanya, kaum laki-lakinya saja, tapi juga kaum wanitanya, bahkan anak-anaknya. Jadi kalau mereka ditanya, seandainya perbatasan antara Gaza dengan Mesir itu dibuka, apakah kalian mau pergi ke Mesir, mengungsi? Mereka akan menjawab, tidak, kami akan bertahan di sini. Kenapa mereka bertahan? Ya karena mereka sadar bahwa mereka harus menjadi kaum mukminin yang menjaga ya wilayah negeri mereka dari kehadiran para penjajah. Ya. Makanya ada anak-anak itu yang biasa mereka menjawab, ini negeri kami, ini negeri orang tua kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami, dan di negeri ini ada Masjidil Aqsa yang kami wajib untuk menjaganya. Ya, jadi mereka punya kesadaran penuh bahwa mereka bertahan, tidak meninggalkan Ardul Mubarakah karena adanya perintah Allah untuk riba, ya, untuk berjaga-jaga di tepi negeri. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimahullah, sudah 9 bulan ini berjalan, Masya Allah, ya, kita mendengar berita betapa istiqomahnya mereka, betapa sabarnya mereka, teguh pendiriannya mereka. Ini padahal pada tataran masyarakat sipilnya yang tidak bersenjata. Nah, apalagi pada tataran mujahidinnya. Di level mujahidinnya, kita bahkan mendengar berita bagaimana baik itu Brigade Al-Qassam, sayap militernya Hamas, maupun Brigade Soraya Al-Quds yang merupakan sayap militernya Jihad Islam, dan berbagai faksi-faksi perlawanan Palestina lainnya, mereka itu tetap bertahan dalam pengertian terus melakukan serangan demi serangan terhadap pasukan IDF, pasukan Israel. Dan kalau kita ikuti berita perangnya, ibu-ibu sekalian, ya kita akan benar-benar berkeyakinan kuat bahwa an-nasru qarib, ya, pertolongan Allah dan kemenangan sudah dekat sekali. Kenapa? Karena tentara-tentara IDF itu makin hari makin banyak yang stres, yang depresi, ya. Malah baru-baru ini kita dengar kabar bahwa kalangan Yahudi ultra ortodoks, Yahudi ultra ortodoks itu artinya Yahudi yang ekstrimnya, yang dipersiapkan untuk menjadi rabi-rabinya pendeta-pendeta Yahudi, itu selama ini mereka mendapat hak-hak istimewa. Salah satu hak istimewa para pemuda-pemuda Yahudi ultra ortodoks yang dipersiapkan menjadi calon-calon rabi di masa depan, salah satu keistimewaan mereka adalah mereka tidak wajib militer, ya, tidak perlu ikut berperang dan menyiapkan diri menjadi militer. Tapi baru-baru ini pemerintahan Netanyahu mengeluarkan sebuah peraturan bahwa kalangan pemuda-pemuda Yahudi ultra ortodoks calon-calon rabi ini itu wajib ikut militer, ya. Dan mereka protes, ya. Mereka protes karena apa? Ya karena mereka takut mati, ya. Mereka boleh jadi ngerti Talmud, ngerti Taurat, ya kan? Tetapi mereka pada dasarnya orang-orang yang seperti kebanyakan orang Yahudi pengecut, ya, sangat penakut mereka. Nah, sehingga terjadi banyak demo di Israel terhadap aturan baru itu. Nah, cuman yang perlu kita pertanyakan, kenapa aturan baru itu muncul? Ya, aturan baru itu muncul karena mereka sudah kekurangan tentara. Ya, tentara-tentara mereka banyak yang tewas, dan tentara-tentara mereka banyak yang lari dari medan perang, tidak mau ditugaskan untuk berperang apalagi di Gaza. Ya, mereka tahu bahwa Gaza itu adalah tempat yang sangat potensial tentara-tentara IDF itu menemui ajalnya, menemui kematian mereka, ya. Nah, jadi ini satu hal yang sangat
menggembirakan bagi kita kaum mukminin, ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, saya mengangkat ayat ini sebagai slide pertama untuk mengingatkan kita semua bahwa semenjak 7 Oktober 2023 pecahnya Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa, masyarakat dunia kian menyadari mana pihak yang terzolimi dan mana pihak yang menzolimi. Siapa yang berada di atas al-haq, kebenaran, dan siapa yang berada di atas al-batil, kebatilan. Ya, jadi ini makin jelas. Jadi dunia waktu baru pecah perang ini, terutama di barat, orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, banyak yang mengecam tindakan Hamas, Brigade Al-Qassam, yang melakukan penyerangan mendadak pada tanggal 7 Oktober itu. Apalagi kemudian beredar berita-berita palsu bikinan media-media Zionis tentunya, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 7 Oktober itu, ya, Brigade Al-Qassam itu membunuh sampai 2000 rakyat Yahudi sipil, dan ada diantaranya kaum wanita yang diperkosa. Kemudian ada anak-anak kecil yang sampai dipenggal kepalanya, ya. Nah, ini berita-berita palsu yang disebarkan di awal-awal peperangan ini pecah, supaya masyarakat dunia itu berpihak kepada Israel dan mencela Hamas, mencela Brigade Al-Qassam. Tapi dengan berjalannya waktu, di mana semakin hari semakin terlihat keganasan agresi Zionis, ya, kekejaman, ya, pembantaian yang dilakukan oleh Zionis, bukan saja kemudian beralih, ya, keberpihakan masyarakat dunia dari pro Israel menjadi pro Palestina, tapi bahkan tersingkap bahwa berita-berita di awal itu adalah berita palsu. Ternyata bukan 2000 yang tewas, tetapi 1400. Dan ternyata dari 1400 yang tewas itu 70% itu tentara IDF. Ya, jelas mereka tidak mau mengumumkan ini karena mereka malu. Ya, mereka kan selama ini menganggap atau mengklaim bahwa militer Israel adalah militer nomor 4 terkuat di dunia. Masa bisa dibantai sampai ribuan oleh gerilyawan, istilahnya teroris, begitu istilahnya, ya. Nah, jadi dunia pun menjadi sadar, sehingga muncullah dua pelajaran. Pelajaran pertama, barang siapa yang ingin belajar mengenai kesabaran, ketegaran, keimanan, makna tawakal Allah, hanya kepada Allah Ta'ala, serta hidup yang mulia dan mati yang terhormat, maka belajarlah kepada bangsa muslim Palestina, Gaza. Sementara barang siapa yang ingin belajar soal kedustaan, keculasan, kepalsuan, serta kezaliman dan arogansi, kesombongan, belajarlah kepada bangsa Zionis Yahudi Israel. Jadi makin hari dunia itu makin melihat jelas bahwa satu pihak adalah pihak yang mewakili nilai-nilai yang mulia, sabar, tegar, keimanan, tawakal kepada Allah, hidup yang terhormat, mati yang mulia, ya. Sementara satu pihak lagi, ya, membela nilai-nilai yang sifatnya tercela, nilai-nilai yang sifatnya, ya, batil, yaitu kedustaan, kepalsuan, kejulasan, kezaliman, kesombongan, arogansi, ya, berdarah dingin dan seterusnya. Sehingga benarlah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 41 itu, bahwa Ma'rakah Tufanul Aqsa ini mencerminkan Yaumul Furqani, Yaumul Taqal Jam'an, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Pasukan beriman yang sejati keimanannya
melawan pasukan kafir yang sejati kekafirannya. Tidak semua peperangan seperti itu. Ya, contohnya perang Ukraina lawan Rusia itu bukan perang Yawmal Furqan. Itu nggak membedakan, nggak memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Orang dua-duanya kafir. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu tidak memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Tetapi Ma'rakatul Tufanul Aqsa makin hari makin menunjukkan kepada dunia bahwa kita harus memilih salah satu dari dua ini. Nggak ada ceritanya netral. Ya. Kalau berpihak kepada Israel berarti berpihak kepada yang batil, tidak berpihak kepada yang hak. Kalau berpihak kepada Palestina berarti berpihak kepada yang hak, tidak mau berpihak kepada yang batil. Malah kalau kita perhatikan ada semacam gradasi. Tahu gradasi ya? Gradasi tahu terjemahannya ya? Ada semacam tahapan gitu, tahapan ya. Jadi seolah-olah semenjak terjadinya Ma'rakatul Tufanul Aqsa ini, tahapan yang paling pertama adalah masyarakat dunia beralih dari tidak tahu menahu, tidak peduli, menjadi tahu menahu dan peduli tentang Palestina. Ya, itu yang paling pertama, itu level yang paling pertama. Jadi tadinya nggak tahu menahu, tadinya nggak peduli. Kemudian karena situasi perangnya itu makin memperjelas hak wal batil, akhirnya menjadi tahu dan akhirnya jadi peduli. Nah, terus beralih di tahap berikutnya, beralih dari yang tadinya setelah tahu, setelah peduli, tadinya pro Israel menjadi anti Israel. Ya, dan ini tidak sedikit orang-orang di Barat yang bukan Muslim terang-terangan dia mengatakan bahwa setelah Tufanul Aqsa ini dia baru sadar kalau dirinya ini korban penipuan dan kedustaan media-media Barat selama puluhan tahun yang selalu membela Israel. Ternyata Israel selama puluhan tahun sudah menjadi jahat seperti yang diperlihatkan sekarang. Dia bukan baru jahatnya sekarang, tidak. Dari dulu sudah jahat, dari dulu sudah zalim begitu. Nah, jadi beralih dari tadinya pro Israel menjadi anti Israel, dan ini banyak di masyarakat Barat. Ya, Rum, bangsa Rum tadi yang kita sedang bicarakan ini, tadinya pro Israel menjadi anti Israel. Terus bahkan pada tahap yang berikutnya lagi beralih dari anti Israel menjadi pro Palestina. Nah, ingat ya, kalau orang dibilang tadinya pro Israel menjadi anti Israel, belum tentu jadi pro Palestina, belum tentu. Tapi ada yang setelah anti Israel menjadi pro Palestina, karena dia merasa bahwa apa yang dialami warga Palestina itu adalah semacam bentuk perwakilan dari apa yang dialami umat manusia sekarang ini yang banyak ditipu sama Yahudi, begitu. Nah, itu tahap berikutnya. Nah, tahap lebih jauh lagi dari pro Palestina menjadi bertanya-tanya, apa sih rahasianya orang Palestina kok sabar-sabar begitu mereka? Rumah sudah hancur, keluarga sudah pada syahid, ya. Mereka kesulitan makan, kesulitan minum, kesulitan akses obat-obatan dan lain sebagainya, tapi kok masih sabar aja. Nah, ini beralih nih dari sekedar pro Palestina menjadi penasaran gitu, apa ini rahasianya. Nah, terus beralih pada tahap berikutnya dari bertanya-tanya apa rahasianya, akhirnya menjadi tahu bahwa ternyata rahasianya itu ada iman, ada Islam, ada Quran di masyarakat Gaza ini. Ya. Dan ketika mereka tahu hal ini, muncul lagi yang berikutnya, beralih dari tahu bahwa iman, Islam, dan Quran itulah rahasia kesabaran warga Gaza, sampai akhirnya mereka mendalami Islam, mendalami iman, mendalami Al-Quran, akhirnya sampai pada hidayah yang memeluk agama Allah Ta'ala ini. Makanya seperti yang diucapkan oleh Presiden organisasi-organisasi Islam di Eropa, dia menyatakan bahwa selama ini warga Eropa yang memeluk Islam perharinya itu 40 orang.
Tapi semenjak terjadinya Ma'rakah Tufanul Aqsa, terjadi lompatan dari 40 orang per hari menjadi 800 orang per hari, ya. Masya Allah. Nah, jadi ini bagi kita umat Islam, inilah hakikat kemenangan, ya. Makanya kalau antum, ya, bertanya-tanya, ini kapan nih menangnya di Palestina gitu? Udah menang sebenarnya. Kenapa? Karena sebelum Palestina merdeka pun apa yang Allah gambarkan sebagai kemenangan sudah terjadi. Ingat kan ayatnya, kita sudah hafal dari masih kanak-kanak, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, yang berarti memeluk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sucikanlah Allah dan pujilah Allah dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu, sesungguhnya Allah Dia Maha penerima taubat, ya. Jadi jelas di dalam surat An-Nasr ini Allah menyatakan bahwa salah satu pengertian kemenangan dalam kacamata Al-Quran, kacamata Islam, adalah saat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, yaitu tanda kemenangan. Nah, karena Tufanul Aqsa inilah banyak masyarakat dunia, khususnya bangsa Rum yang Nasrani, ya, termasuk yang Yahudinya, ya, akhirnya memeluk Islam, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan luar biasa. Makanya kita jangan sekali-kali bertanya-tanya lagi kapan kemenangan datang. Memang sudah datang kemenangan itu, ya. Jadi yang sering saya katakan, kita ini pada hakikatnya berhutang budi dengan saudara-saudara kita di Gaza, karena mereka ada di front terdepan, bukan saja dalam melakukan jihad, peperangan di jalan Allah Ta'ala, tapi bahkan mereka berada di front terdepan yang telah meresonansi, ya, telah menyebarluaskan pengaruh dari ajaran Islam ini lewat kesabaran mereka, lewat ketabahan mereka, lewat sikap teguh pendirian mereka, lewat tawakalnya mereka akan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Itu telah menyebabkan banyak sekali masyarakat Barat yang akhirnya memeluk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Nah, ini jelas kemenangan. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Di lain sisi, mensikapi Tufanul Aqsa ini, dunia secara umum terbagi ke dalam 2 kubu yang cenderung semakin mengkristal. Mengkristal itu artinya semakin jelas perbedaan 2 kubu ini, yaitu kubu antara rakyat dunia kebanyakan dan pemerintahan dunia kebanyakan. Nah, sehingga terwakili dengan kata-kata yang cukup viral juga di sosial media, bunyinya most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia itu berpihaknya ke Palestina, while most governments of the world stand with Israel. Sedangkan kebanyakan pemerintahan dunia berpihaknya ke Israel. Dan ini bukan rahasia. Bahkan sedemikian banyaknya pemerintahan dunia yang berpihak ke Israel sampai tidak ada kecualinya. Kecuali pemerintahan Arab, kecuali pemerintahan Muslim. Enggak. Pemerintahan Arab juga diam-diam ternyata berpihak ke Israel. Pemerintahan yang ngakunya pemerintahan Muslim atau masyarakat penduduknya Muslim, ya ternyata juga diam-diam mau menjalin normalisasi dengan Israel. Ya, salah satu contohnya ada negara namanya Wakanda, tahu negara itu? Ya, kan? Itu ternyata diam-diam sudah mulai merancang normalisasi hubungan dengan Israel. Bahkan tersingkat baru-baru ini, perdagangan ekspor impor antara Israel dengan negara Wakanda itu, ya, melonjak, ya, dalam tempo hanya berapa bulan dari awal tahun 2024 sampai sekarang itu sampai 1200%, ya, impor dari Israel ke negara Wakanda. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya.
Sementara di mana-mana diteriakan supaya kita boikot produk-produk dari perusahaan makanan maupun minuman yang ternyata sebagian labanya diberikan kepada negara haram Zionis Israel untuk membeli senjata membantai anak-anak Gaza. Ya, ini malah pemerintahnya sendiri diam-diam menjalin normalisasi. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini juga satu bukti nyata betapa benarnya sabda Rasul SAW mengenai hadis periodisasi, dan bahwa kita sekarang berada di periode yang paling kelam dari 5 periode perjalanan sejarah umat Islam, yaitu periode babak mulkan jabriyatan. Masih ingat artinya mulkan jabriyatan? Ya, jadi kepemimpinan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Begitu. Kan aneh, kok bisa Israel sebagai negara kafir itu mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutunya secara terang-terangan dan diliput oleh media massa. Amerika ngirim senjata, ngirim pasukan, bahkan Inggris ngirim senjata, ngirim pasukan, bahkan Perancis pun demikian, Jerman pun demikian, ya. Tapi kemudian negeri-negeri Muslim, negeri-negeri Arab, pemerintahannya itu nggak ada satupun yang ngirim senjata, nggak ada satupun yang ngirim pasukan. Apa salahnya kalau kemudian negeri-negeri Muslim juga melakukan hal yang sama kayak sekutu-sekutunya Israel terhadap Israel, ya kan? Emang salah? Kan mestinya nggak salah. Kalau mereka bisa begitu, kenapa negeri-negeri Muslim nggak bisa demikian? Negeri-negeri Arab pemerintahannya, penguasanya nggak bisa demikian? Kan aneh, gitu. Tapi ya itulah faktanya hari ini. Dan ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita bicara boykot, jangan cuma berhenti pada boykot McDonald, boykot Starbucks, boykot KFC, ya, boykot macam-macam produk-produk perusahaan yang sebagian labanya dikirim ke Israel. Tapi kenapa kita nggak boykot ideologinya Yahudi? Ideologi apa? Sekularisme, liberalisme, pluralisme, nasionalisme, demokrasi, itu kan semua ideologi buatan Yahudi, gitu. Kok kenapa kita cuma boikot yang sifatnya makanan dan minuman doang? Sementara yang membentuk cara berpikir kita, yang membentuk jadi pedoman hidup kita, malah kita nggak boikot. Gitu. Apa kita nggak merasa cukup dengan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina? Apa nggak cukup? Ya. Masa iya raditu billahi robba wa bil islami dina, tapi dalam realitasnya raditu billahi robba wa bis sekularisme dina, wa bi demokrasi dina, wabi nasionalisme dina. Nah, jadi nasionalisme sekarang makin nyata adalah penghalang terjadinya bukti ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara negeri-negeri kaum muslimin, antara negeri-negeri Arab satu dengan lainnya. Akhirnya dengan dalih kepentingan nasional di atas segala-galanya, maka nggak dikirim bantuan ke Palestina. Jangankan kita bicara bantuan yang sifatnya senjata dan pasukan, ya, bahkan bantuan-bantuan yang biasa saja itu kebanyakan. Jadi kalau kita lihat itu ya, fakta-fakta kontainer-kontainer yang ngantri di Mesir untuk dikirim ke Gaza, itu sebagian besar dari kontainer-kontainer itu isinya bantuan dari organisasi LSM, ya, organisasi NGO, ya kan, bukan pemerintahan. Ya, yang sifatnya pemerintahan berapa banyak, gitu. Makanya kalimat ini masih relevan sampai detik ini, bahwa kebanyakan rakyat dunia itu berpihaknya Palestina, tapi kebanyakan pemerintahan dunia berpihaknya ke Israel, tidak menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, rakyat dunia yang menunjukkan keberpihakan kepada Palestina ternyata terbelah lagi menjadi dua. Dunia Barat pada umumnya yang sangat aktif menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, dan dunia Islam yang tidak terlalu aktif, berpihak juga, ya, dunia Islam kepada Palestina, tapi tidak seaktif dunia Barat. Dan ini kan sungguh ironis. Sementara sebagian besar masyarakat Barat, bangsa Rom yang mayoritas Nasrani bukan Muslim,
lebih memiliki jiwa empati. Empati tahu ya ibu? Ya, empati itu beda dengan simpati. Kalau simpati itu rasa kasihan, tapi kalau empati itu bahkan bisa menghayati apa yang dialami oleh saudaranya yang sedang mengalami kesulitan. Kalau simpati sekedar rasa kasihan, iba gitu lah. Tapi kalau empati itu benar-benar bisa merasakan, ya. Nah, jadi masyarakat Barat bangsa Rum non Muslim Nasrani ini lebih memiliki jiwa empati kepada bangsa Palestina Muslim Gaza. Sedangkan sebagian kita kaum muslimin malah kurang menunjukkan kepedulian dan empati kepada saudara muslimin di Gaza. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di Amerika itu sampai kampus-kampus elit, ya, kampus-kampus yang kelasnya tuh kelas seperti Harvard University, seperti Stanford University, seperti John Hopkins University, ya kan, itu mereka aktif sekali mengadakan, ya, perkemahan di lapangan kampusnya. Mereka bangun kemah dalam jumlah yang cukup lumayan, lalu mereka melakukan demo pro Palestina bermalam-malam, berhari-hari, ya, tidak sekedar sekian jam, tidak, tapi bermalam-malam, ya. Dan yang uniknya itu sampai ke tingkat pada jam-jam sholat, ketika mahasiswa-mahasiswa yang muslim itu sholat berjamaah, itu yang non muslimnya itu bikin barikade menjaga mereka. Kenapa? Karena saat mereka mau sholat berjamaah ternyata polisi didatangkan untuk membubarkan sholat itu. Nah, akhirnya yang melindungi siapa? Mahasiswa non muslim. Mereka bikin pagar betis gitu, ya, untuk menghindari polisi-polisi itu bisa membubarkan sholat itu. Sambil mereka teriak-teriak, let them pray, biarkan mereka sholat, biarkan mereka sholat. Ini kan luar biasa, ya, masya Allah, ya. Nah, jadi apa ternyata rahasia di balik ini? Rupanya ada hadisnya, ya. Hadisnya itu dikasih judul dominasi Romawi menjelang hari kiamat. Jadi hadis ini diawali dengan ucapan seorang sahabat namanya Al-Mustawrid. Jadi sahabat ini berkata, taqumus sa'atu warumu aktsarun nas, yang artinya saat hari kiamat tiba, bangsa Rum yang banyak mendominasi, ya. Jadi kalau bahasa aslinya itu aktsarun nas. Aktsarun nas itu manusia yang terbanyak, ya. Tapi maknanya bukan sekedar bahwa bangsa Rum itu yang banyak manusianya, tetapi juga banyak pengaruhnya. Ya, pengaruhnya itu sampai mengglobal, mendunia. Nah, ketika Al-Mustawrid mengucapkan kata-kata ini, seorang sahabat bernama Amr bin al-As radhiyallahu anhu langsung bereaksi. Reaksinya dalam bentuk pertanyaan, "Absir ma taqul," yang artinya, sadarkah kamu apa yang kamu katakan itu? Jadi Amr bin As itu kaget. Kenapa Al-Mustawrid kok semacam memuji bangsa Rum dengan mengatakan saat hari kiamat tiba bangsa Rum lah yang mendominasi, begitu. Ini kan nggak pantas gitu. Masa iya menjelang berakhirnya dunia kemudian justru non Muslim yang lebih ini gitu, yang lebih dominan gitu. Nah, jangan lupa ya, Amr bin As ini adalah seorang sahabat yang ahli politik. Dia sangat paham kondisi geopolitik di zaman Nabi dan para sahabat waktu itu. Dan perlu kita ketahui, di zaman itu ada dua negara adidaya, negara superpower di sebelah barat dan di sebelah timur Jazirah Arab. Di sebelah barat adidayanya adalah bangsa Rum, Romawi, Nasrani. Sementara di sebelah timur bangsa Persia yang agamanya adalah Majusi, menyembah berhala api, ya. Nah, jadi Amr bin As ini sangat paham tentang geopolitik itu. Dia langsung nanya, sadarkah kamu apa yang kamu katakan? Maka jawaban Al-Mustawrid mengagetkan Amr bin As, karena dia bilang begini, aqulu ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar, aku mengatakan apa yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget Amr bin As. Oh, rupanya ini bukan kata-kata Mustawrid, bukan kata-kata sahabat ini, tapi dia lagi ngutip ucapan Rasulullah SAW. Jadi sebuah hadis ini. Akhirnya Amr bin As langsung menyesuaikan,
langsung dia menyesuaikan karena dia sangat paham tentang bangsa Rum. Dia akhirnya mengatakan, "Falidzalika la in qulta dzalika inna fihim la khisalan arba'an." Jika demikian, perlu diketahui bahwa bangsa Rum ini mempunyai 4 ciri istimewa. Yang pertama, ciri mereka adalah innahum la ahlamun nasi 'inda fitnah. Sesungguhnya mereka, bangsa Rum ini, bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. Terus yang kedua, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Mereka adalah bangsa yang paling cepat bangkit apabila ditimpa krisis atau bencana. Kemudian yang ketiga, ciri mereka, wa ausyakuhum karratan ba'da farratin. Mereka adalah bangsa yang paling cepat bersatu, berkonsolidasi sesudah mereka tadinya bercerai-berai. Terus yang keempat, ciri mereka, kata Amr bin As, wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'ifin. Mereka adalah bangsa yang paling santun, yang paling sayang terhadap orang miskin, anak yatim, dan kaum du'afa, kaum lemah, ya. Nah, tiba-tiba Amr bin As teringat ada satu lagi, dia tambahkan wa khamisah, lalu yang kelima, hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluk. Yang kelima, mereka adalah bangsa yang bagus dan indah dalam kesanggupan mereka, kemampuan mereka mencegah kezaliman penguasa mereka, ya. Nah, jadi ini ada 5 ciri khas bangsa Rum, ya, yang disebutkan oleh Amr bin As. Dan kalau kita lihat dalam realitas dunia kita sekarang, memang 5 poin ini ada pada bangsa Barat. Bangsa Barat itu bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah, kemudian cepat bangkit apabila ditimpa krisis, ya. Makanya mereka punya sistem emergency yang canggih, kan, ya. Termasuk kalau misalnya mungkin Anda pernah lihat di film-film gitu, kalau ada warga yang mengalami kondisi yang sifatnya emergency, itu mereka tinggal tekan nomor 911, ya. Itu nanti langsung datang tuh, ya polisi datang, ya kemudian pemadam kebakaran datang, ya banyak ambulans datang dan sebagainya, ya. Mereka itu adalah bangsa yang cepat sekali bangkit apabila ditimpa krisis, ya. Kalau kita di sini nelpon berapa? Kalau ditelepon kita jadi ditangkap, gitu. Yang ngelapor yang ditangkap, ya. Bukan diatasi masalahnya, ya. Terus yang ketiga, bangsa Rum itu paling cepat bersatu, berkonsolidasi sesudah tadinya mereka bercerai-berai. Nah, terus yang terkait dengan tema kita, terutama nomor 4 dan nomor 5, bangsa Rum bangsa yang paling santun terhadap orang miskin, anak yatim, dan kaum du'afa. Jadi kalau kita lihat apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza sekarang, mereka ini tiba-tiba menjadi orang-orang miskin, kan? Rumahnya hancur, hartanya habis, ya. Mereka menjadi anak-anak yatim, ya, orang tuanya pada syahid, dan mereka jadi kaum yang lemah, ya, nggak punya kekuatan. Nah, ini bangsa Rum ini luar biasa di dalam menunjukkan empati mereka, solidaritas mereka terhadap orang-orang miskin, anak yatim, dan kaum du'afa warga Gaza. Makanya mereka sangat kencang di dalam melakukan kritik terhadap penguasa mereka yang pro kepada Israel, yang menyebabkan warga Gaza menjadi miskin, menjadi yatim, dan menjadi lemah, ya kan? Gitu. Makanya poin yang kelima ini juga cocok. Mereka bangsa yang bagus dan indah dalam kemampuan mencegah kezaliman penguasa mereka, ya. Jadi kalau antum lihat di video-video yang beredar di sosial media, itu banyak sekali kasus-kasus di mana jangankan sembarang pejabat Amerika, bahkan Presiden Amerika, Joe Biden misalnya, lagi ceramah, lagi pidato, tiba-tiba diselak aja sama warga Amerika, diteriakin dia sebagai, ya, pendukung genosida, pendukung pembantaian anak-anak di Gaza, ya. Mereka tuh nggak peduli. Jadi mereka sangat tegas gitu di dalam mencegah kezaliman penguasa mereka. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa sekarang pelan tapi pasti
beberapa negara-negara di Eropa akhirnya yang tadinya pro Israel menjadi pro Palestina karena rakyatnya sendiri turun ke jalan melakukan demo-demo pro Palestina. Akhirnya lama-lama penguasa juga berpikir, ngapain saya teriak-teriak negara saya membela Israel kalau rakyat saya sendiri ternyata membela Palestina, kan begitu ya. Nah iya, mikir dia ya. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat 5 poin ini kira-kira nilai-nilai yang tidak ada kaitan dengan Islam atau justru Islam yang mengajarkan ini? Islam mengajarkan ini. Jadi kalau kita bicara layak, kita umat Islam ini lebih layak mempunyai 5 ciri khas ini, ciri istimewa ini. Ya. Kalau kita bicara bangsa yang paling ulet menghadapi fitnah, mestinya kita. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan banyak sekali arahan-arahan Rasul tentang menghadapi fitnah. Salah satunya misalnya hadis yang paling sering saya angkat tentang akhir zaman. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian beramal ya, sebelum datangnya banyak fitnah. Ya artinya apa? Kalau kita ingin menghadapi fitnah, maka kita bukan ingin ya, maksudnya kalau kita akan menghadapi fitnah, maka kita harus menjadi mukmin yang bersegera dalam segala kebaikan, baik amal soleh maupun amal ibadah, jangan ditunda-tunda. Terus begitu juga kalau dikatakan bangsa Rum itu yang paling cepat bangkit ditimpa krisis, ketika ditimpa krisis, ya kita mestinya lebih mampu. Kenapa? Karena arahan-arahan Nabi tentang berlaku sabar itu banyak sekali. Ya, salah satunya misalnya hadis tentang Nabi sedang berjalan dengan beberapa sahabat melewati satu pemakaman. Terus melihat seorang ibu sedang menangis di atas makam anaknya yang baru saja dikubur. Dan si ibu ini menangis terseduh-seduh sambil menutup wajahnya. Maka datanglah Rasul kepada wanita ini dan menyampaikan nasihat agar bersabar. Nabi bersabda, "Ittaqillaha wasbiri." Wahai ibu, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Tiba-tiba wanita ini tanpa melihat siapa yang memberi nasihat, langsung komentar, "Alaika anni, tinggalkan aku seorang diri, engkau tidak tahu apa yang kualami." Kira-kira begitu. Nah Nabi pun pergi. Setelah Nabi pergi, wanita ini baru sadar ternyata itu dari Rasul. Maka dia malu. Dia ke rumah Nabi minta maaf. Apa kata Nabi selanjutnya? "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sesungguhnya yang namanya sabar itu pada saat pukulan pertama musibah datang ya, jadi bukan sabar namanya kalau orang kena musibah, dia nangis, teriak-teriak, guling-guling. Datang si A bilang sabar, akhirnya dia berhenti guling-guling, masih nangis, masih teriak-teriak. Datang si B, akhirnya dia berhenti teriak-teriak tapi masih nangis. Datang si C, suruh bersabar, baru dia berhenti nangis. Ini namanya bukan sabar. Ya, ini namanya sabar dengan syarat ada si A, ada si B, ada si C. Kalau nggak ada A, B, C, udah nangis terus dia, guling-guling terus dia, ya teriak-teriak terus dia. Nah makanya Nabi mengatakan, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sesungguhnya hakikat sabar itu saat pukulan pertama musibah datang. Itu sebenarnya bukti kesabaran seseorang. Nah ini dicontohkan oleh warga Gaza sekarang. Ya, warga Gaza itu luar biasa. Ya, sudah terang-terangan dibom semalam gitu ya. Ya, keluarganya terbunuh syahid begitu ya. Tapi keesokan hari dia tampil dengan penuh kesabaran. Ya, sekalipun dia sedih pastinya, tapi dia penuh kesabaran. Ya. Nah ini bangsa Rum hari ini, ya mereka itu meniru ya, warga Gaza dan mereka mencontohkan bagaimana mereka bisa ya bangkit ketika ditimpa krisis ya. Terus yang ketiga, bangsa yang paling cepat bersatu setelah tercerai-berai. Kalau bicara soal hal ini, mestinya kita umat Islam lebih hebat. Kenapa? Karena kita satu-satunya umat yang punya sebab bersatu yang umat lain nggak punya. Apa sebab bersatu kita? Namanya hablillah, tali agama Allah. Kan bunyi ayatnya jelas, surat Ali Imran 103. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah orang Nasrani, mereka bagaimana bisa bersatu? Lawang mereka gerejanya aja beda-beda. Ya coba lihat kalau di Bekasi itu ada satu barisan gereja, 5 gereja itu beda-beda tuh Yesusnya. Gitu.
ya. Nah, tapi mereka bisa gitu loh. Mereka bisa kok bersatu setelah tadinya bercerai-berai. Nah, kita lebih layak untuk bisa bersatu. Kenapa? Karena kita punya sebab bersatunya itu tali Allah, agama Allah, ya. Kemudian yang keempat, mereka adalah bangsa paling santun dalam mensikapi orang miskin, anak yatim, dan para duafa. Ya, kita umat Islam lebih layak lagi untuk bisa santun kepada orang miskin, anak yatim, dan para duafa. Begitu banyak ayat, begitu banyak hadis menyuruh kita peduli dengan kaum miskin, kaum anak yatim, dan kaum duafa. Bahkan ada surat yang sampai mempertanyakan orang yang mendustakan agama. Ternyata siapa itu yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din alladhi yad'ul yatim. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendustakan agama? Siapa itu orang mendustakan agama? Orang yang gampang menghardik anak yatim. Ya. Nah, jadi kita mestinya lebih layak. Nah, mungkin yang nomor 5 yang repotnya. Yang nomor 5 karena sebagian WhatsApp pikirannya kalau udah ulil amri nggak boleh disenggol, dah. Gitu, nggak boleh dikritik, dah. Nggak boleh nasihati, dah. Itu. Padahal sebenarnya ulama-ulama kita terdahulu ketika hidup di zaman masih ada khilafah, khalifahnya tapi menunjukkan sifat-sifat kezaliman, mereka begitu tegas terhadap khalifah-khalifah yang zalim itu, sekalipun khalifahnya masih menegakkan Quran dan Sunnah. Tapi kalau memang nggak lurus, nggak lempeng, ya mereka criticize, mereka kritik, ya, karena memang semestinya demikian. Jadi kalau bicara soal kemampuan mencegah kezaliman penguasa, mestinya kita umat Islam lebih hebat lagi dari bangsa Romawi. Ya, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis kan, ya, hendaknya kalian menghentikan atau menegur, ya, orang yang zalim dan orang yang terzolimi, menolong, ya, orang yang zalim dan orang yang terzolimi. Terus para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau orang terzolimi kami menolong, kami ngerti maksudnya, tapi masa orang yang sudah zalim kami tolong juga? Terus kata Nabi, tolonglah orang yang zalim dengan cara mencegahnya dari kezalimannya. Begitu kata Nabi, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, dominasi Romawi menjelang hari kiamat ternyata memang ada hadisnya. Dan sekarang kita melihat realitasnya, ya. Kenapa sekarang banyak sekali, ya, di barat, di masyarakat yang notabene non muslim, mayoritas Nasrani, mereka sangat luar biasa dalam menunjukkan solidaritas, empati, simpati kepada saudara-saudara kita di Ardul Mubarakah yang sedang terlibat dalam Ma'rakatul Tufanul Aqsa. Baik, kita langsung saja melihat beberapa video sebagai contoh, ya, bagaimana apa yang kita bahas hari ini memang menjadi realitas dunia sekarang. Ini ada video pertama, judulnya The World Has Risen. The World Has Risen artinya dunia telah bangkit. Jadi di sini dicuplik, ya, dibuat cuplikan-cuplikan video berbagai demo pro Palestina yang terjadi di berbagai kota di dunia ini, dan mayoritas kota-kota itu mayoritas negeri-negeri Rum, bangsa Barat. Tetapi ada juga negeri-negeri Muslim. Cuman kalau kita lihat perbandingannya, ternyata kalau di Barat itu lebih dahsyat demonya daripada di negeri-negeri Muslim. Ya, kita coba lihat. Ini di London, ini di Madrid, Spain, Spanyol. Nah, ini di Italia, ya, negeri Rum. Ini di Belgium, negeri Rom. Ini di Jerman, negeri Barat. Nah, ini di Qatar, ini negeri Muslim, ya. Ini Bangladesh, negeri Muslim. Nah, ini di United Kingdom, di Inggris, negeri Barat. Ini di Jordan, negeri Muslim memang. Ini di Wales, ya, tetangganya Inggris, negeri Barat. Ini di Irlandia, negeri Barat. Ini di Prancis, negeri Barat. Nah, ini di Australia, ya, negeri Barat juga, di Sydney. Nah, ini di Chicago, Amerika Serikat, negeri Barat.
Liverpool, di Inggris, negeri barat. Nah, ini di Los Angeles, Amerika Serikat, negeri barat. Nah, ini di Amsterdam, Belanda, negeri barat. Di Scotland, negeri barat juga, dekat Inggris. Nah, ini di Suriah, negeri Muslim. COVID 1948, bukan COVID-19, tapi COVID 1948. Jadi virus sejak 1948, maksudnya virus Zionis ya. Baik, nah kemudian kita lihat ini ada statement pernyataan emosional seorang anggota parlemen Irlandia. Ya, jadi dia anggota parlemen Irlandia, dia sedang mengungkapkan secara emosional betapa marahnya dia terhadap pemerintahan rezim Netanyahu. Ya. Kita coba dengarkan saja. Anda bisa lihat terjemahannya ya, langsung di situ. Ya, jadi dia mengatakan bahwa pemerintahan Netanyahu ini benar-benar pemerintahan yang bukan sekedar apartheid, diskriminatif, tapi memang sangat mengerikan. Ya, terus dia mendoakan semoga Netanyahu dan semua jenderal-jenderalnya itu masuk neraka dibakar sama Tuhan ya. Dia bilang gitu. Dan dia juga mempertanyakan di mana jiwanya bangsa Israel itu, di mana, dia bilang gitu. Jiwanya bangsa Israel setelah mereka mengalami ya pembantaian oleh Nazi, kok mereka tidak bisa mengakui bahwa bangsa Palestina itu manusia, dia bilang gitu. Nah, kami orang Irlandia, kami mengakui Palestina dan kami mengakui mereka adalah manusia seperti kami juga, gitu ya. Insyaallah ini statement yang sangat kuat ya, sangat powerful. Nah kemudian ini berikutnya ini ada cuplikan demo yang tadi saya katakan, encampment, perkemahan di salah satu kampus di Amerika Serikat, kampus elit, dan kemudian mahasiswa muslimnya sholat berjamaah. Mereka dilindungi oleh mahasiswa non muslim yang bikin pagar betis ya, barikade, karena polisi ingin datang membubarkan sholat itu. Sambil mereka teriak-teriak let them pray ya, let them pray itu artinya biarkan mereka sholat, biarkan mereka sholat. Nah itu mereka bikin barikade ya, melindungi
mahasiswa muslim yang sedang sholat berjamaah dari polisi yang datang ingin membubarkan sholat itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat hal-hal seperti ini, kita makin yakin bahwa memang Tufanul Aqsa ini bisa jadi adalah entry point, ya, titik masuk perubahan dunia, perpindahan dunia dari babak keempat Mulkan Jabriyah menuju babak kelima tegaknya kembali kejayaan Islam, insyaallah ta'ala, ya. Nah, terus yang terakhir, video terakhir, ini video judulnya History Will Remember, yang artinya sejarah akan mengenang, sejarah akan terus mengingat, ya. Jadi yang pertama disebutkan di sini, history will write that Egypt had the Nile and Gaza died of thirst. Sejarah akan mencatat bahwa negara Mesir punya yang namanya Sungai Nil, sementara warga Gaza bermatian karena kehausan. Terus, history will write that people are taking to the streets against the destruction of Israel, but in Muslim countries people stayed at home. Sejarah akan mencatat bahwa banyak orang turun ke jalan menentang kerusakan yang dilakukan oleh Israel, tetapi di negeri-negeri Muslim, ya, orang pada tinggal di rumah, ya, tidak turun ke jalan. Terus, history will write that Saudi Arabia and the United Arab Emirates had seas of oil, while there was no engine for the hospital and ambulance in Gaza. Sejarah akan mencatat bahwa negara Arab Saudi dan Uni Arab Emirat mempunyai lautan minyak, ya, sementara tidak ada mesin yang bisa dinyalakan untuk rumah sakit dan ambulans di Gaza. History will write that the Muslim nation can continue to blame its rulers. Sejarah akan mencatat bahwa bangsa-bangsa Muslim banyak yang mencela penguasa-penguasa mereka, ya. Tapi mereka tidak bisa berhenti minum Pepsi, minum Coca-Cola, minum Sprite, ya, makan KFC, makan McDonald burger, ya. Jadi ironis gitu, ya, protes kepada penguasanya, tetapi terus saja produk-produk yang pro Israel, ya, dinikmati gitu. Bahkan kemarin itu kita sangat malu sekali, ya, ada remaja-remaja putri yang makan di McDonald's sambil bahkan bikin rekaman video sambil makan dagingnya, bilang ini daging anak-anak kita lagi makan, ketawa-ketawa. Dan ini darahnya anak-anak Gaza yang sedang kita nikmati ketika dia makan pakai sausnya atau tomatnya atau sambelnya, ya, luar biasa kurang ajarnya. Nah, terus sejarah akan mencatat, history will write that Muslims had more than 5 million soldiers. Egypt, Iran, Turkey, and Pakistan also had warship and missiles, ya. Sejarah akan mencatat bahwa kaum muslimin mempunyai lebih dari 5 juta tentara, ya. Mesir, Iran, Turki, Pakistan, mereka mempunyai kapal perang dan mempunyai rudal-rudal. But they couldn't send any soldiers or stop the massacre in Gaza. Tapi negara-negara tersebut tidak bisa mengirim tentara ataupun menghadang, ya, pembantaian yang terjadi di Gaza. Terus, and history will write that Saudi Arabia used the name of Islam Allah. Dan sejarah akan mencatat bahwa negara Arab Saudi menggunakan, ya, nama Islam dalam banyak urusan. But not a single step was taken to stop the massacre in Gaza. Tapi tidak ada satu langkah pun yang ditempuh Arab Saudi untuk mencegah, ya, pembantaian yang terjadi di Gaza. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah kaji kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menjadi manfaat untuk kita bersama dan menyadarkan kita bahwa kalau bangsa Rum saja bisa, apalagi kita mestinya. Dan kita harusnya lebih berada di garis terdepan untuk memperlihatkan solidaritas, simpati dan empati kita kepada, ya, saudara-saudara kita muslimin muslimat di Gaza dan mujahidin fisabilillah di Gaza. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan Palestina dan adalah jihad. Rasulullah memimpin perang puluhan kali
puluhan ayat-ayat tentang perang fisik dan meninggalnya tidak di medan perang. Tapi kenapa umat Islam kebanyakan takut berperang, terutama bela Palestina melawan Zionis Israel? Oke, yang kedua Bu Evi sama Bu Yoyo ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di Indonesia ini kita mengadakan demo, tapi waktunya itu dibatasi. Misalkan dari pagi sampai maghrib gitu. Kalau kita nggak out, nggak keluar dari lokasi itu, kita langsung ditembakin gas air mata. Karena saya sudah mengalami berkali-kali itu waktu saat 212. Nah itu kalau jadi gimana kita mau bercamp di situ? Diserang kita sama pemerintah. Kalau kita mau bertahan itu sudah wassalam. Bu Yoyo, silakan Bu Yoyo. Bu Yoyo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tadi Bapak menerangkan bahwa negara Islam tidak karena membantu masalah kita dengan Palestina. Itu sebabnya apa Pak Ustaz? Satu. Yang kedua, sekian lama Palestina didolimi oleh Israel. Kita nih sebagai manusia merasa ya Allah, kok sekian lama kok nggak ada yang mau bantu gitu. Terus kok kenapa dulu sekian lama dibantai sama Israel gitu. Menurut saya kalau saya berpikiran kok udah nggak menunjukkan ya kekuasaannya untuk membantu Palestina seluruhnya. Iya, terima kasih kepada para penanya. Kepada Pak siapa yang pertama? Pak Farhan. Tidak di medan perang, tapi kenapa umat Islam kebanyakan takut berperang, terutama bela Palestina melawan Zionis. Iya. Jadi memang Allah Ta'ala sendiri berfirman di surat Al-Baqarah 216, Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci, kalian tidak sukai, ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Jadi boleh jadi seseorang itu benci perang padahal berperang di jalan Allah itu baik, dan boleh jadi seseorang itu pinginnya rebahan aja di rumah gitu, santai, damai gitu ya, padahal itu buruk bagi dia gitu. Nah jadi memang berperang di jalan Allah ini, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa dia sesuatu yang sebagian besar orang akan tidak suka begitu. Nah hanya orang-orang pilihan yang siap untuk berperang di jalan Allah. Makanya kita sekalipun sekarang ini tidak bisa pergi berperang. Kenapa? Ya karena boro-boro kita pergi berperang, sedangkan yang mestinya ngirim pasukan itu siapa? Pemerintah kan? Gitu. Kita kan bukan yang punya kuasa, kita nggak punya otoritas untuk mengirim pasukan. Ya, kalau kita kirim diri kita sampai di sana, ya bagaimana ceritanya? Gitu. Boleh jadi kita bahkan begitu ketahuan sama kedutaan di setempat, ya kan, sudah tanya di setempat, ya kan, kita dipulangin, ya maaf, kedutaan Wakanda. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi memang umat ini baru akan kembali berjaya, baru akan kembali diberikan oleh Allah kejayaan ketika umat ini sadar bahwa memang berislam ini harus sampai ke tingkat adanya kesiapsiagaan untuk mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada hadis Nabi yang sampai berbunyi, Nabi bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia nggak pernah ikut berperang di jalan Allah Ta'ala dan tidak pernah menyatakan dalam hatinya keinginannya untuk berperang di jalan Allah Ta'ala, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Ya. Jadi setidak-tidaknya kita ini, terutama kaum laki-laki ini, harus punya yang namanya cita-cita suatu ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita akhirnya sampai akhir hayat nggak dapat rezeki itu lain cerita. Tapi yang penting di hati kita tidak boleh ada keengganan, ketidakmauan untuk berangkat berjihad fisabilillah jika memang
pintu jihad itu tiba-tiba terbuka, ya. Nah, termasuk kaum wanita tentunya tugasnya adalah mendukung suaminya, mendukung anak laki-lakinya untuk memiliki mentalitas siap untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Setuju ibu-ibu? Nah, iya. Ya, karena ada hadis Nabi juga mengatakan man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan keperluan-keperluan orang yang mau pergi berjihad, sesungguhnya dia pun ikut berjihad. Ya, kaum wanita itu tidak perlu berjihad. Yang perlu berjihad itu laki-laki saja. Nah, kaum wanita itu bisa ikut berjihad dalam bentuk apa? Mempersiapkan apa-apa sarana-sarana untuk para mujahid. Nah, dengan dia mempersiapkan sarana-sarana para mujahid itu, pada hakikatnya dinilai oleh Allah sebagai ikut terlibat dalam jihad fisabilillah. Begitu ya? Jelas, Pak? Nah, terus kepada ibu penanya pertama. Oke, ya. Tadi pertanyaannya, demonya dibatasi. Oh iya, demo dibatasi. Ini ibu tentunya lagi ngomongin Wakanda, Bu ya? Iya kan? Gitu. Kalau Wakanda mau diomongin apa lagi, Bu? Memang begitu adanya. Gitu. Itulah problem kita dengan Wakanda ini. Gitu. Ya, emang nyebelin, gitu. Ya. Dan kalau kita bicara siapa yang paling bertanggung jawab, ya tentunya yang paling bertanggung jawab yang punya kuasa, yang punya otoritas. Nah, kita kan nggak punya otoritas, ya. Makanya kita ini harus terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa cepat atau lambat memang akan terjadi perubahan sistem. Ingat ya, perubahan sistem, bukan perubahan pribadi. Kalau pribadi mah sistem masih gini-gini aja, ya ceritanya nggak berubah. Lagu lama lagi, gitu loh, Bu. Ya kan? Yang kita harus harapkan adalah cepat atau lambat Allah Ta'ala mendatangkan pertolongannya berupa terjadinya perubahan nizam, perubahan sistem. Kalau sistemnya berubah, ya manusianya bisa manusia biasa-biasa saja, tapi karena sistemnya sudah on the right track, pada jalur yang benar, memperlakukan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, insya Allah ya akan beres. Begitu. Tapi sebaliknya kita mau gonta-ganti manusia, sistemnya gini-gini aja, ya lagi-lagi dia masih menjadi Wakanda, masih menjadi Konoha, ya nggak berubah. Gitu. Nah, terus ibu yang terakhir tadi nanya apa? Dua hal kayaknya. Kok Allah nggak tolong gitu? Enggak, itu yang terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertamanya dulu. Apa, Bu? Pertanyaan pertama. Ada dua kan pertanyaan ibu? Iya. Kenapa negara Islam nggak mau membantu Palestina? Sebabnya karena apa, Ustaz? Ya, sebabnya karena nasionalisme. Tadi kan saya sudah jelaskan, Bu. Jadi banyak negeri-negeri yang pemerintahannya, ya negeri Muslim, negeri Arab, ya kan, itu karena nasionalisme akhirnya nggak mau nolong. Kalau mereka nolong, misalnya ngirim pasukan, gitu ya, nanti warga negara dia yang bukan Muslim protes, ngapain itu Palestina dibantu, kan bukan negara kita, nah, bukan bangsa kita, kan gitu. Nah, ngadepin warga non Muslim malu hati, gitu. Ya gara-gara apa? Gara-gara nasionalisme. Makanya nasionalisme ini sadar tidak sadar ini adalah produk Yahudi yang cepat atau lambat harus kita tinggalkan. Ya, emang Ustadz antara nasionalisme sama Islam nggak cocok? Emang nggak cocok, memang beda. Coba lihat, memang ada di dalam Islam yang namanya Persatuan Indonesia, emang ada? Nggak ada. Yang ada kan Persatuan Islam, Persatuan Muslim. Gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Allah sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Artinya apa? Persaudaraan yang hakiki itu hanyalah persaudaraan sesama orang beriman. Ya, kalau antara orang beriman sama orang kafir mana ada persaudaraan? Nggak ada kan? Gitu. Nah, harusnya di negeri-negeri yang mayoritas Muslim, orang kafir itu bagaimana harusnya? Harusnya mereka menjadi kafir zimmi, kafir yang tunduk patuh kepada aturan yang diberlakukan di negeri tersebut sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Makanya disebut kafir zimmi, kafir yang tunduk kepada sistem Islam sekalipun dia bukan Muslim, gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal kesatuan dan persatuan yang hakiki, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya persaudaraan itu hakikatnya hanya ada di kalangan sesama orang beriman. Atau misalnya ada ayat lagi berbunyi al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Silakan dilihat Bu, surat Az-Zukhruf ayat 67. Coba ibu yang nanya deh, ibu yang nanya, baca terjemahannya Bu. Bu siapa namanya?
Bu Yoyo, ya, Bu Yoyo, baca terjemahannya Bu. Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf surat berapa itu? 43 ya? 43. Ayat 67 Bu. Teman-teman kami pada hari ini saling bermusuhan satu sama lainnya, kecuali mereka yang bertakwa. Nah, al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab sewaktu di dunia ya, nanti di hari berbangkit itu akan saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kecuali orang-orang yang waktu di dunia itu pertemanannya, persahabatannya dilandasi oleh takwa. Kalau yang persahabatannya dilandasi takwa, di dunia dia akrab, di hari berbangkit nanti akrab juga. Tapi kalau yang pertemanannya nggak ada kaitan dengan takwa, urusannya cuma kesepakatan seminggu sekali ngumpul di mall, ya kan? Seminggu sekali judi online, gitu kan? Seminggu sekali sosialita, gitu ya? Nggak ada kaitan sama takwa, itu nanti percayalah di hari berbangkit saling nyalah-nyalahin satu sama lain. Ini gara-gara lu sih gue jadi nggak kajian, gue ke mall mulu kerjaannya, gitu. Begitu Bu, ya. Nah, jadi kenapa pemerintahan negeri-negeri Muslim, negeri-negeri Arab sekarang ini nggak nolong? Ya gara-gara si nasionalisme ini udah lebih berakar, berkarat di dalam hati mereka ketimbang Islam. Kalau Islam yang lebih utama, nggak ada cerita nunda-nunda, langsung kirim bantuan. Gitu. Tapi kan masalahnya nanti kalau dikirim bantuan, apa kata warga yang non Muslim di negeri dia? Wah, kan persatuan bangsa kita lebih utama, kepentingan nasional lebih utama. Ah gitu. Ngerti Bu? Ngerti ya? Apa? Banyak kan Islam di Saudi, nggak beda dengan di sini kan. Di sini kan bisa kan nggak terlalu Islam. Enggak. Maksud Ibu Islam itu apa Bu? Rajanya maksudnya namanya Raja Arab gitu. Iya. Saudi. Sakit wahan. Sekarang gini Bu Yoyo ya, Bu Yoyo yang nanya nih Bu. Kemarin Sya'ban saya pergi umroh. Kalau pergi umroh kemana Bu? Mekah Madinah, di mana tuh Bu? Di Arab Saudi, ya kan? Nah itu salah satu jamaah saya masuk ke Masjid Nabawi ditangkap sama laskar. Gara-gara apa? Gara-gara pakai syal bendera Palestina. Gitu. Terus Islami tuh Bu, itu Islami Bu. Gitu. Alhamdulillah itu anak muda dia ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah dia pinter. Pas lagi diwawancara, bukan wawancara, diinterogasi sama laskarnya di satu ruangan tertutup, dia berkelakuan kayak presidennya Wakanda, pelangak-pelongo gitu, belaga bego gitu. Akhirnya dibebasin. Emang pinter nih orang-orang pelongo-pelongo ini, pinter gitu. Jelas Bu Yoyo? Iya, Ya. Jadi Ibu jangan cuma ngeliat benderanya ada la ilaha illallah yang Muhammad Rasulullah doang gitu Bu. Ya, dibaca sampai ke yang jeli-jeli gitu bacanya. Oke, pertanyaan kedua tadi Bu. Kenapa minta tolong? kita sebagai anak awam di sini kan Ustaz ya joliman Israel pada Palestina kan sekian lama Ustaz. Apakah bisa kalau kita sudah perasaan ya Allah kok berlanjut lama ya gitu kok nggak di Kapan Jadi maksud Ibu dengan kejadian ini nggak kunjung berakhir, sepertinya kok sama Allah didiemin gitu Bu. Ya, jadi begini Bu. Sebenarnya nggak didiemin Bu. Kalau didiemin nggak bakal ada tuh yang namanya demo-demo di Amerika, nggak bakal ada. Justru sekarang ini Allah sedang menunjukkan kepada dunia, nih Ma'rokah Tufanul Aqsa ini saya jadikan saringan, gitu. Dengan adanya saringan ini kalian maunya di mana? Gitu. Jadi peristiwa di Gaza ini kayak saringan gitu loh. Semua masyarakat dunia masuk ke saringan ini, nanti keluarnya jadi apa? Jadi pro Zionis apa pro Islam? Gitu, pro jihad. Ini sekarang dunia lagi disaring ini lewat peristiwa Ma'rokah Tufanul Aqsa. Ya, lagi seleksi gitu, lagi pilih-pilih dan pilah-pilah. Allah lagi pilih-pilih dan pilah-pilah. Ya, siapa? Ya, nah yang kita harus khawatir jangan sampai kita ternyata dipilah, ya kan? Akrabnya sama Netanyahu. Gitu.
Kan tadi saya jelaskan, barang siapa mau belajar soal sabar, soal tawakal, soal hidup mulia, mati terhormat, ya kan belajar sama bangsa Gaza. Tapi barang siapa mau belajar keculasan, kebohongan, kedustaan, tipu daya, ya kan, kemudian kezoliman, ya, genosida, belajar sama Israel, gitu. Nah, jadi mereka-mereka yang sekarang ini setiap hari mempertontonkan kezoliman, ya kan, ketipu daya dan sebagainya, sekalipun dia bukan orang Israel, tapi hakikatnya dia sudah menjadi pro-Zionis, gitu. Ya termasuk di negeri Wakanda ini yang hampir tiap hari kita berita tuh yang kita dengar cuma nyakitin hati doang, gitu, ya kan, pajak makin lama makin tinggi lagi, gitu, dan semua dipajekin, ntar lagi kita napas juga dipajekin kali, gitu. Ya. Iya, yang disebut sebagai wakil rakyat kerjaannya ngabisin uang rakyat dengan cara yang sangat memalukan, ya kan? Judi online. Giliran ada anak terbunuh oleh aparat, ya kan? Aparat keparat, ya kan? Itu malah orang tuanya yang mengadukan ditangkap. Jadi ya begitulah, kita harus sadar bahwa apa yang kita alami di sini cerminan dari apa yang sedang terjadi di Gaza pada dasarnya. Makanya kalau di Gaza orang-orang itu ngadepin yang paling ekstrim bisa sabar, kenapa kita nggak bisa sabar di sini? Kalau mereka bisa teriak hasbunallah wa ni'mal wakil, kenapa kita nggak teriak hasbunallah wa ni'mal wakil? Gitu, ya. Nah, kadang-kadang kita sadar nggak sadar teriaknya masih minta tolong Amerika, minta tolong Cina, minta tolong PBB, ya kan, minta tolong ini itu, bukan Allah Ta'ala, ya. Nah, jadilah kita hamba-hamba Allah yang hanya, ya, berteriak memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup. Apa? Ada lagi? Kalau kenapa Allah nggak boleh bertanya begitu, karena di surat Al-Anbiya ayat 23 Allah nggak boleh bertanya, kita yang bertanya. Itu hak Allah. Iya, betul. Jadi ini statement penting dari Bu Pimpinan Majelis Taklim bahwa kita itu sebagai hamba Allah harus selalu memasang sikap husnuzon billah, sangka baik kepada Allah, ya. Kan Nabi dalam suatu hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanna abdi bi. Aku, kata Allah, mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku. Jika hambaku bersangka baik kepadaku, jadilah aku baik bagi dia. Tapi jika dia bersangka buruk kepada aku, maka aku bisa menjadi terasa buruk bagi hambaku. Nah, jadi kita, Bu, tidak perlu bertanya, ya Allah kenapa nggak ditolong, gitu. Allah pasti menolong. Nggak ada ceritanya Allah membiarkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman tidak ditolong. Nggak ada ceritanya. Tinggal masalahnya pertolongan itu datangnya kapan, itu loh, ya. Kadang dia bisa cepat, tapi lebih sering sekali dia datangnya lambat, ya. Karena apa? Karena Allah ingin mendengar rintihan, ya, teriakan, rengekan dari orang beriman itu, orang soleh itu, ya. Jangan-jangan kalau segera diberi pertolongan, udah lupa sama Allah. Karena memang ciri manusia begitu, lagi kepepet ingat Allah, lagi lega, ya kan, lupa sama Allah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri majelis kita dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.